apa yang mengikat masa muda seseorang? Bagi si Huo yang masih muda, masa mudanya adalah hari-hari ketika ia harus berbagi meja dengan musuhnya. Masa remaja juga dipenuhi dengan berbagai keisengan kekanak-kanakan. Diam-diam, ia menuangkan kecap asin ke dalam kotak susu milik lawannya. Ia mengubah jawaban dalam pekerjaan rumah rivalnya. Saat teman sebangkunya sedang berbicara, ia memanfaatkan kesempatan itu untuk mendorong kursinya jauh-jauh. Ia juga menyembunyikan tempat pensil di tempat yang paling tinggi, lalu duduk di bawahnya sambil tertawa puas melihat sasarannya kebingungan mencari. Namun, suatu hari, di tengah berbagai pertengkaran yang tak terhitung jumlahnya, si Huo tiba-tiba menyadari bahwa hanya dengan melihat musuhnya bersinar sesaat, atau sekadar menerima tatapan lembut yang tak terduga, jantungnya sudah berdebar. Ternyata, jarak antara membenci dan menyukai terkadang bahkan tidak membutuhkan satu langkah pun. Hanya dengan satu tatapan, seluruh masa muda bisa berubah. Kisah cinta mereka bermula pada hari ketika Xu Nian pindah ke kelas si Huo. Saat itu, sang anak laki-laki sedang asyik membaca komik kesayangannya. Ia bermimpi suatu hari bisa terbang keluar angkasa untuk melawan monster-monster. Tak disangka, setelah membaca sebentar, komik itu disita oleh guru Jen dan langsung dibuang ke tempat sampah. Ironisnya, tepat pada saat itu, petugas kebersihan datang untuk mengangkut sampah tersebut dan membawanya pergi. Jadi, ketika seluruh kelas sedang menyambut murid baru, bahkan sang gadis ditempatkan oleh guru tepat di sebelah si Huo, anak laki-laki itu sama sekali tidak peduli siapa Nian. Sebab, di mata si Huo saat itu tidak ada murid baru. Yang ia pikirkan hanyalah komik kesayangannya yang kini entah berada di mana. Pada hari kedua sekolah, Nian kebetulan menaiki bus yang sama dengan si Huo. Ia berniat menyapa dan mengajaknya berbicara. Namun, bus baru berjalan sebentar sebelum tiba-tiba mengerem dengan keras, membuat gadis itu kehilangan keseimbangan. Tanpa sengaja, tangannya menampar wajah si Huo. Melihat Nian hampir terjatuh, si Huo terpaksa menangkapnya. Dengan pasrah, ia meminta gadis itu berdiri dengan tenang, atau lebih baik lagi sedikit menjauh darinya, karena menurutnya itu akan membuat keadaan lebih damai. Namun, begitu Nian membalikkan badan, ban bus tiba-tiba pecah di tengah jalan. Tak ada pilihan lain, si Huo harus duduk menunggu hingga bus selesai diperbaiki sebelum melanjutkan perjalanan ke sekolah. Karena itu, ketika akhirnya terlambat masuk kelas, ia buru-buru menjelaskan kepada guru Jen bahwa bus yang ditumpanginya rusak. Ia juga mengatakan bahwa teman sebangkunya mengalami perjalanan yang sama. Siapa sangka Nian ternyata sudah berada di kelas sejak awal pelajaran. Akibatnya, si Huo dihukum berdiri di luar pintu sepanjang jam pelajaran dan menunggu hingga diperbolehkan masuk. Si Huo mengatakan bahwa teman sebangkunya punya banyak uang untuk naik taksi. Namun, Nian dengan tenang menjelaskan bahwa ia berlari menuju sekolah. Pada saat itu, pengeras suara mengumumkan bahwa sebentar lagi akan diadakan lomba lari jarak jauh khusus untuk siswa kelas 11. Siswa yang duduk di meja atas bernama Lu Wang heran mengapa sekolah tidak mengizinkan siswa baru ikut bertanding. Si Huo berpikir bahwa sekolah membuat urutan seperti itu karena tahun sebelumnya lomba paduan suara tingkat kota ditujukan untuk siswa kelas 10. Nian langsung tertawa dan balik bertanya apakah mereka bukannya juga masih kelas 10 tahun lalu. Mendengar para siswa sedang berdiskusi, guru Jen menyuruh si Huo berdiri dan mengisi soal kosong dalam pelajaran bahasa Inggris. Si Huo asal memilih jawaban C, padahal soal isian tersebut sama sekali tidak menyediakan pilihan jawaban. Seketika seluruh kelas tertawa terbahak-bahak. Sementara itu, guru Jen hanya bisa pasrah menghadapi murid yang terkenal nakal tersebut. Sesampainya di rumah, si Huo memberitahukan bahwa sekolah akan mengadakan lomba lari jarak jauh sambil makan. Benar saja, tuan yang berjanji bahwa jika anak laki-laki itu berhasil memenangkan juara pertama, ayahnya akan langsung membelikannya teleskop. Karena sudah memiliki motivasi, tetapi melihat meja makan yang penuh dengan hidangan laut, si Huo mengingatkan Nyonya Yang bahwa ia tidak perlu menyuapinya abalon setiap kali makan.
Setelah selesai makan, si Huo dengan rajin naik ke kamar untuk belajar. Namun, tak lama setelah membuka buku, pikirannya sudah melayang keluar angkasa. Sebab, suara-suara ajaib dari luar angkasa selalu jauh lebih menarik baginya daripada tumpukan pekerjaan rumah di hadapannya. Pada hari perlombaan lari, jarak jauh sejauh 10 km, kepala sekolah secara langsung memberikan semangat kepada para siswa kelas 11. Si Huo tampak penuh percaya diri dengan pakaian olahraga berwarna merah cerah. Nian-Nian juga mengenakan pakaian olahraga yang terlihat penuh energi. Ia melakukan gerakan split untuk pemanasan dengan sangat profesional. Melihat hal itu, si Huo ikut melakukan split seperti gadis tersebut. Begitu peluit guru Zhen berbunyi, anak laki-laki itu langsung melesat ke depan. Semua orang berlari sekuat tenaga, tetapi tak lama kemudian para siswa mulai kelelahan satu persatu. Pada saat itu, Nian-Nian mengetahui bahwa Wuhan mengalami alergi karena menggunakan plastik pembungkus di sekitar perut untuk mengurangi lemak. Melihat temannya merasa gatal dan tidak nyaman, gadis itu segera berlari membeli obat. Sementara itu, si Huo melihat satu demi satu peserta menyalipnya. Ia kemudian mengubah strategi dan berbelok ke arah lain. Ia berlari dengan tergesa-gesa melewati banyak gang kecil. Akhirnya, ia keluar ke jalan utama dan naik taksi agar bisa bergerak lebih cepat. Yang tidak diketahui si Huo adalah bahwa semua tindakannya itu telah dilihat oleh Nian-Nian. Menjelang akhir perlombaan, si Huo akhirnya kembali ke lintasan. Setelah menghemat tenaganya sepanjang perjalanan, ia langsung mempercepat langkah dan menyalip teman-temannya. Ia menjadi orang pertama yang melewati garis finish. Ketika melihat fotonya muncul di halaman surat kabar, si Huo tidak bisa menahan rasa bangganya. Bahkan, ia mengundang Luwang ke rumah untuk melihat teleskopnya yang begitu jernih hingga mampu digunakan untuk melihat bulan. Tak disangka, Nian-Nian malah bertanya apakah naik taksi memang bisa membuatnya lebih cepat sampai garis finish. Pada akhirnya, si Huo juga mendapatkan teleskop yang selama ini ia inginkan. Ketika mendengar ayahnya memanggil, anak laki-laki itu mengira akan ada kejutan lainnya. Namun, begitu melihat ibunya diam-diam mengedipkan mata kepadanya, ia langsung menyadari bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Tuan yang mengatakan bahwa Guru Zheng baru saja menelepon untuk mengadu. Guru Zheng menyampaikan bahwa putranya naik taksi sementara murid-murid lain berlari sekuat tenaga. Bahkan, ia masih bisa memikirkan cara yang begitu cerdik untuk berbuat curang. Luwang buru-buru ikut campur untuk menghentikan Tuan Yang, tetapi secara tidak sengaja malah mengeluarkan tongkat hukuman. Melihat itu, Nyonya Yang langsung memperingatkan suaminya. Tuan Yang tentu tidak berani menyentuh putranya. Pada akhirnya, karena takut pada istrinya, sang ayah hanya bisa menyita teleskop yang baru saja dibeli. Luwang tiba-tiba teringat kejadian hari itu. Guru Zheng bahkan mengendarai sepeda untuk mengejar seluruh siswa. Luwang heran bagaimana gurunya bisa mengetahui kejadian tersebut. Si Huo memang naik taksi. Memikirkan hal itu, si Huo hampir yakin bahwa Nian-Nian diam-diam melaporkannya. Sesampainya di kelas keesokan harinya, si Huo mulai menjalankan rencana balas dendamnya. Diam-diam, ia menuangkan kecap asin ke dalam kotak susu Nian-Nian. Setelah itu, ia berdiri di samping sambil menunggu gadis itu meminumnya, lalu tertawa puas. Tidak berhenti sampai di situ, anak laki-laki itu juga sengaja mengubah semua jawaban dalam lembar ujian Nian-Nian. Akibat ulah tersebut, Nian-Nian mendapatkan nilai yang sangat rendah. Karena mengetahui mereka menaiki rute bus yang sama, si Huo sengaja memperebutkan kursi terakhir. Ia benar-benar tidak mau membiarkan Nian-Nian naik kendaraan tersebut. Ketika gadis itu berdiri untuk berbicara, si Huo kembali memanfaatkan kesempatan untuk mendorong kursinya menjauh. Tak disangka, Nian-Nian ternyata sudah mengantisipasinya. Ia tidak hanya berhasil menghindari jebakan tersebut, tetapi juga mulai melakukan serangan balik. Ia membuat Guru Zheng mengetahui bahwa si Huo tertidur saat pelajaran berlangsung. Saat waktu bersih-bersih tiba, si Huo kembali menggunakan gagang sapu untuk mengusik kaki Nian-Nian. Kali ini, gadis itu bahkan tidak mau berdebat. Dengan dingin, ia membawa ember berisi air dan langsung menyiramkannya kepada si Huo. Setelah pelajaran olahraga, si Huo sengaja menyembunyikan tempat pensil Nian-Nian di tempat yang sangat tinggi.
Saat berusaha meraih dan mengambilnya, Nian-Nian tidak sengaja menjatuhkan kalungnya. Batu giok yang terdapat pada kalung itu pun patah menjadi dua. Pada titik ini, Nian-Nian benar-benar tidak tahan lagi. Dengan marah, ia melemparkan berbagai benda ke arah Si Huo. Ia memperingatkan Si Huo agar tidak terus-menerus mencari masalah hanya untuk menarik perhatian orang lain. Gadis itu kemudian berbalik dan menyindir Luang. Ia mengatakan bahwa Luang setiap hari selalu mengikuti Si Huo. Tingkahnya tidak berbeda dengan seorang pengikut setia yang hanya tahu membuntuti anak laki-laki itu. Terakhir, Nian-Nian dengan dingin memperingatkan bahwa jika ada yang berani menyentuhnya sekali lagi, ia pasti akan membuat orang tersebut menyesal. Saat bermain bola basket, Si Huo tidak sengaja melempar bola ke arah Nian-Nian. Karena merasa anak laki-laki itu sudah dimarahi, tetapi masih belum berhenti mengganggunya, Nian-Nian langsung menantangnya bertanding untuk menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Mendengar Nian-Nian memilih bola basket, Si Huo langsung tertawa terbahak-bahak. Ia memperingatkan gadis itu agar tidak menyesal. Mereka sekaligus membuat kesepakatan. Jika Si Huo kalah, ia harus mengenakan rok saat pelajaran olahraga pagi. Sebaliknya, jika Si Huo menang, ia akan memaksa Nian-Nian memotong rambutnya pendek seperti anak laki-laki. Pertandingan pun segera dimulai. Si Huo sengaja melompat tinggi hingga menyentuh papan pantul, memamerkan tinggi badan sekaligus kekuatannya. Keduanya sepakat untuk bergantian menyerang dan bertahan. Siapapun yang lebih dulu mencapai 9 poin akan menjadi pemenang. Melihat situasi tersebut, teman-teman di sekitar langsung memasang taruhan pada Si Huo. Namun, menghadapi lawannya yang terlihat sangat percaya diri, Nian-Nian hanya dengan tenang melakukan tembakan dari jarak jauh. Bola langsung masuk ke dalam keranjang, membuat semua orang tercengang. Ketika tiba giliran Si Huo, ia juga melompat dan memasukkan bola dengan rapi. Namun, saat berganti posisi untuk bertahan, meskipun Si Huo sudah berusaha sekuat tenaga untuk menghadang, ia tetap tidak mampu menghentikan tembakan Nian-Nian. Bahkan, Nian-Nian dengan cepat berhasil merebut bola dari tangannya. Tidak mau mengakui kekalahan, Si Huo melompat sekuat tenaga untuk menghentikan lemparan berikutnya. Namun, karena menggunakan tenaga terlalu besar, ia justru terjatuh dan mengalami kesleo pada pergelangan kakinya. Melihat hal tersebut, Nian-Nian tidak ingin mengalahkan seseorang yang sedang cedera. Memanfaatkan kesempatan itu, Si Huo segera mengusulkan agar pertandingan diganti menjadi pertandingan tenis meja. Melihat Si Huo berjalan pincang saat kembali, Luang teringat bahwa temannya sebenarnya kesleo pada kaki yang satunya lagi sore itu. Ternyata Luang sudah sejak awal menyadari bahwa Si Huo takut kalah, sehingga ia pura-pura cedera. Si Huo mengaku bahwa ia lebih memilih mengenakan rok daripada kalah dari seorang gadis. Satu-satunya yang ia khawatirkan adalah Nian. Nian mengetahui bahwa cederanya hanya pura-pura. Namun, Luang justru memuji Si Huo dan mengatakan bahwa aktingnya bahkan lebih hebat daripada kemampuan bermain basketnya. Di sisi lain, Nian-Nian meminta ibunya membantu menyatukan kembali batu giok yang patah. Saat memandangi kalung tersebut, ia tiba-tiba teringat pada ulang tahunnya di masa lalu, ketika ayahnya sendiri yang memasangkan kalung itu kepadanya. Ayahnya dahulu adalah seorang pelatih yang sangat berdedikasi. Karena itu, sejak kecil Nian-Nian sudah diajarkan berbagai macam olahraga. Namun, di lapangan yang sama, ayahnya akhirnya meninggal dunia karena sakit. Mendengar putrinya bercerita bahwa batu giok tersebut patah karena ulah seorang teman, Nyonya Shu tidak menyangka ada seseorang yang berani mengganggu putrinya. Setelah mengetahui bahwa putrinya sebenarnya hanya berpura-pura bersikap dekat dengan anak laki-laki itu, sang ibu menyuruhnya untuk tidak menahan diri dan mengalahkan anak tersebut dengan tegas. Menuruti perkataan ibunya, Nian-Nian pun memutuskan untuk tidak lagi memberi Si Huo ampun. Meskipun kemampuan bermainnya sebenarnya tidak buruk, Si Huo tetap tidak mampu melawan seseorang seperti Nian-Nian yang sudah berlatih berbagai olahraga sejak kecil. Melihat Si Huo dikalahkan dengan begitu telak, Luang menyarankan temannya untuk berhenti mengikuti pertandingan olahraga mulai sekarang. Bahkan hingga detik-detik terakhir, Nian-Nian tetap tidak membiarkan Si Huo berhasil memblok satu tembakan pun, demi menjaga harga dirinya. Masih belum mau menerima kekalahan, Si Huo memutuskan untuk mengganti tantangan menjadi adu kecepatan mengetik pesan. Namun, kenyataan kembali tidak sesuai harapan.
Bahkan dalam permainan ini pun, ia tetap tidak mampu mengalahkan Nian Nian. Mendengar Nian Nian menyarankan agar ia memilih bidang yang benar-benar dikuasainya, Si Huo langsung mengajak gadis itu pergi ke taman hiburan untuk melanjutkan persaingan. Dalam permainan balap, ketika melihat gadis itu hampir menyalipnya, Si Huo sengaja membelokkan kendaraannya hingga membuat Nian Nian terkejut dan keluar dari lintasan. Namun, ketika sampai pada permainan dart, Si Huo sudah tidak memiliki cara untuk berbuat curang. Nian Nian berhasil mengenai semua sasaran dan memenangkan hadiah utama. Sementara itu, Si Huo bahkan tidak berhasil memecahkan satu balon pun dari awal hingga akhir. Memanggil Si Huo ke ruang guru, Guru Zhang mengetahui bahwa meskipun tidak mengikuti ujian masuk perguruan tinggi, anak itu masih bisa mewarisi restoran makanan laut milik ayahnya. Namun, Si Huo tidak boleh sampai memengaruhi siswa berprestasi seperti Nian Nian. Guru Zhang kemudian mengembalikan kartu pelajar Si Huo. Ia mengatakan bahwa jika sopir taksi tidak menyerahkan kartu tersebut ke sekolah, sang guru tidak akan pernah tahu bahwa muridnya berani naik taksi hingga ke garis finish. Saat menunggu Nian Nian masuk kelas, Luang mendesaknya untuk segera membaca surat yang ada di atas mejanya. Tak disangka, Si Huo tiba-tiba muncul tepat di belakang Nian Nian. Ia bertanya-tanya apakah gadis itu juga menerima surat cinta. Ternyata Si Huo sendiri yang menulis surat tantangan tersebut untuknya. Mereka kemudian pergi ke lapangan olahraga. Nian Nian heran mengapa Si Huo tidak memanggil anggota kelompok pemandu sorak. Namun, hari itu anak laki-laki tersebut hanya ingin bergelantungan terbalik di palang bersama gadis itu. Si Huo mengakui bahwa ia seharusnya tidak berbuat curang dalam perlombaan, tetapi ia benar-benar menginginkan teleskop tersebut. Ia meminta maaf kepada Nian Nian karena telah menuduhnya secara tidak adil dan secara tidak langsung menyebabkan liontin peninggalan ayahnya rusak. Si Huo mengatakan bahwa ia percaya orang-orang terkasih yang telah meninggal akan kembali ke alam semesta yang luas dan mengawasi orang-orang yang mereka tinggalkan. Si Huo pun menyatakan bahwa di hadapan Nian Nian, ia bersedia mengakui kekalahannya. Untuk memenuhi kesepakatan mereka, Si Huo benar-benar mengenakan rok dan menari dengan percaya diri saat pelajaran olahraga pagi. Setelah kalah telak dari gadis itu, ia tidak lagi merasa malu ataupun takut. Suasana di lapangan menjadi begitu heboh sampai Guru Zhen tidak bisa tinggal diam. Guru tersebut terpaksa berlari keluar dan menyeret murid laki-lakinya langsung ke ruang guru. Sebelum itu, kelas 1 sedang membicarakan ramalan zodiak dan mengatakan bahwa minggu ini Nian Nian akan mengalami kisah cinta yang tidak terduga. Tepat pada saat itu, Guru Zhen membawa Si Huo masuk ke kelas. Sang guru mengumumkan bahwa Nian Nian menduduki peringkat pertama di seluruh angkatan dalam ujian bulanan terbaru. Namun, teman sebangkunya tidak hanya sering membuat masalah, tetapi juga gagal dalam pelajaran bahasa Inggris. Karena itu, Guru Zhen memutuskan untuk menugaskan Si Huo belajar bersama Nian Nian, agar gadis itu membimbingnya. Mengetahui bahwa kemampuan Si Huo dalam pelajaran sains sebenarnya tidak buruk, Nian Nian beranggapan bahwa perkembangan kedua belahan otaknya tidak seimbang. Ia bahkan berkomentar bahwa meskipun Si Huo pergi ke luar negeri selama setahun, kemampuannya mungkin tetap tidak akan meningkat. Si Huo membantah bahwa jika ia benar-benar belajar dengan serius, ia pasti bisa merebut posisi teratas dari Nian Nian. Sejak saat itu, setiap pulang sekolah Si Huo selalu tinggal di kelas untuk belajar bahasa Inggris bersama Nian Nian. Agar dapat menghafal cukup banyak kosakata baru yang diberikan gadis itu, ia sampai menempelkan catatan tempel di seluruh rumah. Suatu kali karena terbiasa memutar-mutar pena, ia bahkan mematahkan penanya sendiri agar bisa memaksa dirinya lebih berkonsentrasi belajar. Agar mampu begadang, anak laki-laki itu bahkan membuat secangkir kopi yang sangat pekat. Ketika melihat Si Huo tertidur di atas meja, Nian Nian menyadari bahwa ia ternyata sudah menyelesaikan semua pekerjaan rumahnya. Tepat pada saat itu, Si Huo tiba-tiba membuka mata, membuat keduanya merasa canggung. Setelah berusaha selama berhari-hari, Si Huo akhirnya bisa mengerjakan ujian bahasa Inggris tanpa harus asal menebak jawaban. Saat kembali ke kelas, ia memanfaatkan kesempatan untuk menggambar Nian Nian yang sedang bermain basket di seluruh halaman buku.
Ketika guru Zheng mengumumkan bahwa Si Huo mendapatkan nilai 98 dalam bahasa Inggris, seluruh teman sekelasnya langsung tercengang. Sementara itu, ayah Si Huo percaya bahwa Dewa Guan Yu telah menunjukkan keajaibannya untuk memberkati keluarga mereka agar segera memiliki seseorang yang berprestasi tinggi dalam bidang akademik. Saat belajar mandiri pada malam hari, Si Huo ingin bertaruh dengan Nian Nian. Ia berkata bahwa jika Nian Nian berani menyelinap keluar saat itu juga, ia pasti akan mendapatkan nilai 120 pada ujian berikutnya. Meskipun Nian Nian menggelengkan kepala, rasa penasaran akhirnya membuatnya tetap mengikuti Si Huo keluar. Si Huo membawa gadis itu ke atap gedung. Ternyata ia sudah menyiapkan teleskop terlebih dahulu untuk mengamati fenomena supermoon. Anak laki-laki itu dengan hati-hati menyesuaikan setiap pengaturan teleskop agar Nian Nian dapat melihatnya dengan lebih jelas. Namun, ketika jarak antara keduanya tiba-tiba menjadi semakin dekat, Si Huo tanpa sadar terpesona oleh kecantikan teman sebangkunya. Tepat pada saat itu, penjaga keamanan menyadari bahwa ada siswa yang diam-diam berada di atap. Si Huo terpaksa meninggalkan teleskop tersebut. Ia menarik Nian Nian masuk ke ruang peralatan. Cahaya senter yang menembus ruangan membuat bayangan mereka terlihat jelas di balik tirai tembus cahaya. Saat tanpa sengaja saling bertatapan, keduanya merasakan hati mereka bergetar. Melihat penjaga keamanan bersiap masuk untuk memeriksa, Si Huo tanpa ragu segera keluar lebih dulu untuk melindungi gadis itu. Setelah mengetahui Si Huo harus menulis esai refleksi diri sebanyak 5.000 kata, Lu Wang bertanya apakah semua penderitaan yang ia alami demi seorang gadis benar-benar sepadan. Si Huo segera mengalihkan pembicaraan. Ia bertanya kepada Lu Wang apakah temannya sudah berhasil mendapatkan hati ketua kelas. Tak disangka, pengakuan cinta Lu Wang ternyata gagal, sehingga ia terpaksa membawa kembali keranjang permen yang telah disiapkannya. Setelah menghabiskan satu meja penuh hidangan laut sekaligus keranjang coklat tersebut, Si Huo mulai berhalusinasi dan melihat pelayan sebagai Nian Nian. Tidak berhenti sampai di situ, pembawa acara, pianis, bahkan model perempuan yang ada di papan iklan semuanya berubah menjadi Nian Nian di matanya. Keesokan harinya, para siswa harus bertukar tempat duduk berdasarkan prestasi akademik mereka. Dengan frustrasi, Si Huo menarik meja ke bagian depan untuk Nian Nian. Namun, ketika sedang berusaha keras memindahkannya, ia tidak sengaja tersandung dan jatuh. Meja tersebut pun menimpa kakinya. Terbaring di rumah sakit, Si Huo mendengar ibunya menyuruhnya tinggal beberapa hari agar tulangnya bisa pulih sepenuhnya. Ia khawatir akan tertinggal dalam pelajaran. Tepat pada saat itu, Nian Nian datang untuk bertanggung jawab membimbingnya belajar. Nyonya yang mengetahui bahwa Nian Nian masih rutin mengajari bahasa Inggris kepada putranya. Sementara itu, Tuan Yang dengan polos membandingkan gadis itu dengan ibu kedua Si Huo. Mengetahui suaminya memang kurang pandai berbicara, Nyonya Yang segera menarik pria itu keluar. Melihat Nian Nian membawa pekerjaan rumah untuknya, Si Huo bertanya apakah mulai sekarang gadis itu akan datang setiap hari. Nian Nian berjanji bahwa selama dirinya masih hidup, ia akan datang. Mendengar perkataan itu, Si Huo langsung dengan nada serius mengingatkannya agar tidak mengatakan hal-hal yang dianggap membawa kesialan. Akibatnya, keesokan harinya Si Huo menunggu hingga malam, tetapi tetap tidak melihat Nian Nian. Dengan cemas, ia bahkan melompat-lompat dengan satu kaki keluar untuk mencari gadis itu. Tepat pada saat itu, Nian Nian akhirnya datang. Ia menjelaskan bahwa guru yang kembali memberikan pelajaran tambahan hingga larut. Saat belajar, Si Huo bertanya-tanya apakah Nian Nian benar-benar menyukai grup musik yang ada di foto tersebut. Nian Nian mengatakan bahwa hanya dengan mendengar mereka bernyanyi saja sudah cukup membuatnya bahagia seumur hidup. Si Huo langsung berdiri dan mencoba bernyanyi. Namun, Nian Nian menyuruhnya segera belajar dengan giat agar tidak membuang waktu. Tak disangka Si Huo mengaku ingin mengikuti ujian masuk universitas yang sama dengan Nian Nian. Melihat Nian Nian mengaitkan kelingking dengannya sebagai tanda persetujuan, anak laki-laki itu berjanji akan belajar sungguh-sungguh agar bisa berada di sisinya. Memasuki kelas 12, Nian Nian masih duduk di bangku paling depan berkat prestasinya yang luar biasa.
Sementara itu, si Huo juga perlahan-lahan berhasil memperpendek jarak di antara mereka. 99 hari menjelang ujian masuk universitas, si Huo melihat Nian Nian sedang menjelaskan pelajaran kepada seorang teman laki-laki lainnya. Rasa cemburu langsung muncul, sehingga ia menarik anak laki-laki tersebut dan menyuruhnya mendengarkan penjelasannya. Mengetahui teman laki-laki itu tetap tidak memahami pelajaran, Nian Nian menunduk dan meminta si Huo diam agar ia bisa menjelaskan materi tersebut. Ketika kebetulan bertemu di toko bahan makanan, Nian Nian bertanya mengapa si Huo tidak pergi berolahraga sebelumnya. Si Huo tidak menjawab, karena ia masih sungguh-sungguh menaati permintaan Nian Nian untuk tetap diam. Namun, begitu melihat papan iklan pameran luar angkasa, si Huo langsung tidak mampu menahan diri. Ia buru-buru memberi isyarat kepada Nian Nian agar diizinkan berbicara supaya ia bisa mengajaknya pergi bersama. Dalam perjalanan naik bus, si Huo tertidur di bahu Nian Nian. Meskipun gadis itu berusaha mendorongnya, si Huo tetap bersikeras menyandarkan kepala dan sama sekali tidak mau duduk tegak. Tak disangka, Nian Nian diam-diam bertukar tempat duduk dengan seorang penumpang laki-laki, membuat si Huo terkejut. Akhirnya, mereka tiba di pameran penerbangan luar angkasa. Begitu masuk, keduanya dengan penuh antusias menjelajahi setiap area dan mencoba berbagai simulasi planet. Si Huo kemudian menarik Nian Nian masuk ke bioskop berbentuk kubah. Di tengah ruangan yang dipenuhi pemandangan bintang, si Huo bercerita bahwa ayahnya hanya peduli pada restoran. Ia juga mengatakan bahwa kehidupan ibunya seolah hanya berputar di sekeliling dirinya, sehingga terkadang ia merasa tertekan. Namun, setiap kali menengadah melihat luasnya ruang angkasa, anak laki-laki itu kembali merasa bahwa masalah-masalah kecil tersebut sebenarnya tidak layak terlalu dipikirkan. Nian Nian juga menceritakan bahwa ayahnya meninggal ketika ia masih kecil. Ibunya terus berganti pekerjaan sehingga Nian Nian harus berpindah sekolah berkali-kali. Karena itu, gadis tersebut sebenarnya sangat mengagumi si Huo karena ia masih bisa hidup bersama ayah dan ibunya. Si Huo kemudian menarik Nian Nian untuk melanjutkan perjalanan ke area simulasi kabin penerbangan. Ia mengingatkan gadis itu untuk mengenakan helm sebagai persiapan melakukan penerbangan ke luar angkasa. Keduanya kemudian bersama-sama mendengarkan rekaman petunjuk. Awalnya, mereka mengira semua itu hanya permainan peran. Namun, ketika efek simulasi mulai diaktifkan, seolah-olah di depan mata mereka benar-benar terbentang alam semesta yang luas dengan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya. Nian Nian dengan gembira berseru bahwa ia telah melihat supermoon. Si Huo menjawab bahwa ia merasa sangat senang bisa membawanya ke tempat tersebut. Dalam perjalanan pulang, Nian Nian terbangun karena kepalanya bersandar di bahu si Huo. Si Huo meminta gadis itu menyimpan tiket pameran tersebut agar setiap kali melihatnya, Nian Nian harus memujinya. Sebagai ucapan terima kasih, Nian Nian dan si Huo kemudian mendengarkan bersama sebuah lagu tentang masa muda yang penuh semangat. Bagi mereka, hal itu menjadi hadiah sebagai balasan setelah perjalanan istimewa tersebut. Pada pelajaran terakhir, Guru Zheng menasihati para siswa agar beristirahat dengan baik. Ia menjelaskan bahwa dalam perjalanan yang panjang, mengetahui kapan harus berhenti dan beristirahat dapat membantu seseorang melangkah lebih jauh. Guru tersebut kemudian memutuskan untuk mengembalikan semua barang yang pernah disita dari seluruh siswa. Ia tahu bahwa setiap benda tersebut merupakan sesuatu yang sangat berharga dan disayangi oleh para murid. Bagi sang guru, setiap siswa sudah seperti anaknya sendiri. Ia berharap sekolah tersebut akan selalu menjadi rumah bagi para siswa, tempat mereka dapat menyimpan kenangan masa muda mereka selamanya. Tepat pada saat itu, sebuah pelangi muncul di luar jendela. Para siswa pun segera berhamburan keluar untuk mengagumi pemandangan indah yang menakjubkan tersebut. Si Huo kemudian memanggil Nian Nian ke tempat lain dan memberitahunya bahwa ia berhasil meraih peringkat ketiga dalam ujian akhir. Anak laki-laki itu tiba-tiba mengeluarkan hadiah yang sebelumnya ia sembunyikan untuk mengucapkan selamat kepada Nian Nian di Hari Anak Internasional. Ia berharap Nian Nian akan selalu gigih melangkah maju. Nian Nian mengatakan bahwa pelangi ganda melambangkan bahwa semua harapan dapat menjadi kenyataan. Gadis itu kemudian mengusulkan agar mereka berdua sama-sama berusaha dengan sekuat tenaga.
Akhirnya, ujian masuk perguruan tinggi pun resmi dimulai. Semua siswa memanfaatkan setiap detik yang ada dan memberikan seluruh kemampuan mereka untuk menghadapi ujian terpenting dalam kehidupan sekolah mereka. Setelah seluruh rangkaian ujian selesai, Ibu Nian Nian menjemput putrinya untuk pulang dan beristirahat. Sementara itu, Ibu Si Huo bahkan membawakan pisang untuk memberi asupan tenaga kepada putranya. Begitu mendengar Si Huo mendapatkan nilai 646, Tuan Yang langsung menyalakan petasan, memasang spanduk, bahkan mentraktir seluruh warga desa untuk merayakannya. Nyonya, yang percaya bahwa dengan nilai 646, suaminya bisa membanggakan putranya seumur hidup. Namun, Si Huo sama sekali tidak merasa bahagia karena ia masih tidak bisa menghubungi Nian Nian. Ketika datang ke rumah untuk mencari Nian Nian, Si Huo akhirnya mengetahui bahwa gadis itu mendapatkan nilai 607. Meskipun nilai tersebut sebenarnya tidak rendah, hasil itu hanya cukup untuk membuat Nian Nian masuk ke Universitas Zhoushan. Si Huo mengetuk pintu dengan lembut sambil memanggil nama Nian Nian, tetapi gadis itu belum ingin bertemu dengan siapapun. Sesampainya di rumah, Si Huo memutuskan untuk mendaftar ke universitas yang sama dengan Nian Nian. Setelah mengetahui bahwa Si Huo tidak mendaftar ke Universitas Beijing, Tuan Yang pergi ke sekolah untuk meminta agar cita-cita pendidikan putranya diubah. Ia tahu bahwa untuk mendapatkan nilai tersebut, putranya telah bekerja sangat keras selama 2 tahun terakhir. Tepat pada saat itu, Nian Nian datang dan memberitahukan bahwa Si Huo telah salah mengisi formulir pilihan universitas. Si Huo buru-buru mencari Nian Nian dan mempertanyakan mengapa gadis itu mengubah pilihan universitasnya secara sepihak. Ia mengingatkan kembali janji mereka untuk belajar di sekolah yang sama. Mendengar Si Huo berniat pergi ke sekolah untuk meminta agar pilihannya dikembalikan, Nian Nian akhirnya bersedia membuka pintu untuk menemuinya. Ia memarahi Si Huo agar tidak meremehkan masa depannya sendiri. Ia juga menasihatinya agar tidak menyia-nyiakan seluruh usaha yang telah dilakukannya selama 2 tahun terakhir. Si Huo menjelaskan bahwa ia bekerja keras hanya karena ingin bisa lebih dekat dengan Nian Nian. Dan ia merasa berhak mengubah pilihan universitasnya karena gadis itu. Namun, Nian Nian dengan dingin mengatakan bahwa mereka hanyalah teman yang saling bersaing dalam pelajaran. Dengan hati yang hancur, Si Huo bertanya apa arti 2 tahun terakhir bagi Nian Nian. Ia bertanya apa arti semua waktu ketika Nian Nian mengajarinya, menjenguknya di rumah sakit, dan pergi ke planetarium bersamanya. Si Huo kemudian bertanya apakah Nian Nian sudah benar-benar melihat kartu yang diberikannya. Setelah Nian Nian mengangguk, gadis itu dengan dingin menutup pintu di depan Si Huo, yang hanya bisa berdiri tanpa daya. Di bandara, Si Huo masih berharap dapat melihat sosok Nian Nian datang untuk mengantarnya. Namun, ia menunggu begitu lama, dan tidak ada seorang pun yang datang selain kedua orang tuanya. Sementara itu, Nian Nian dengan sedih membuka kembali buku yang penuh dengan kenangan bersama Si Huo. Ia mencoba meminum sesendok sup panas, tetapi air matanya terus menetes. Ketika melihat setetes air mata jatuh di atas tiket pameran, ia buru-buru menghapusnya. Gadis itu melakukannya seolah-olah takut air matanya akan mengaburkan sedikit kenangan yang masih tersisa. Di Beijing, kehidupan Si Huo sebagai mahasiswa berjalan cukup tenang. Suatu hari ia mendapat kabar bahwa sahabatnya akan datang ke Beijing. Ia pun dengan gembira berlari untuk menemuinya. Begitu bertemu, Luang dengan penuh semangat mengumumkan bahwa akhirnya ia berhasil mendapatkan hati ketua kelas. Melihat keduanya tanpa malu-malu menunjukkan kasih sayang, Si Huo menyuruh mereka sekalian mendaftarkan pernikahan saja agar semuanya selesai. Luang juga mencoba mencari tahu apakah Si Huo benar-benar sudah tidak berhubungan dengan Nian Nian. Si Huo mengatakan bahwa dirinya telah ditolak, sehingga ia tidak ingin mengganggu Nian Nian lagi. Ia hanya berharap gadis itu tetap gigih melangkah maju di jalannya sendiri. Di sisi lain, kehidupan Nian Nian sebagai mahasiswa ternyata cukup menarik. Ia dan teman-teman sekamarnya diam-diam memasak hotpot di asrama. Tak disangka,
Tindakan tersebut menyebabkan sumber listrik kelebihan beban hingga listrik padam. Mereka buru-buru menyembunyikan semua barang agar tidak ketahuan. Saat sedang membereskan tempat, Nian Nian tidak sengaja menjatuhkan kartu milik Si Huo. Ia tiba-tiba menemukan ada surat lain yang terselip di dalamnya. Dalam surat itu, Si Huo menyebut Nian Nian sebagai kawan seperjuangan. Ia menulis bahwa jika Nian Nian bisa membaca surat tersebut, berarti ia benar-benar mengaguminya. Ia menceritakan bahwa terkadang ketika memandangi luasnya alam semesta, ia bertanya-tanya apa yang harus dilakukannya agar bisa menemukan Nian Nian. Kemudian ia menyadari bahwa sebenarnya ia hanya perlu mengalihkan pandangan sedikit untuk langsung melihat gadis itu. Bagi Si Huo, Nian Nian adalah sumber dari semua motivasinya. Ia mengungkapkan keinginannya untuk berada di sisi Nian Nian, tertawa dan berbicara bersamanya hingga mereka berdua menjadi tua. Ia mengaku sangat takut setelah Nian Nian membaca surat tersebut, gadis itu akan selamanya mengabaikannya. Namun, ia juga mengatakan bahwa dirinya sudah mempersiapkan hati untuk pergi, jika kepergiannya dapat membuat Nian Nian merasa lebih nyaman. Di akhir surat, ia kembali menegaskan perasaannya kepada gadis tersebut. Setelah membaca pengakuan Si Huo, Nian Nian merasa terharu sekaligus bingung. Ia ingin mengirim pesan kepadanya, tetapi pada akhirnya tidak cukup berani untuk menekan tombol kirim. Tepat pada saat itu, ia membaca berita tentang acara peluncuran roket yang akan berlangsung pada akhir bulan. Sementara itu, Si Huo sedang tekun melakukan sebuah eksperimen. Ketika ponselnya menerima pesan dari Nian Nian, Si Huo langsung melompat dan menarik tumpukan kabel listrik yang ada di dekatnya. Namun, Si Huo sama sekali tidak peduli, meskipun eksperimennya harus diulang dari awal. Ia masih tidak percaya bahwa Nian Nian justru berinisiatif mengajaknya pergi melihat peluncuran roket. Si Huo tiba di tempat pertemuan jauh lebih awal. Karena gugup, ia berlatih berbagai macam cara untuk menyapa Nian Nian. Namun, sebelum ia selesai mempersiapkan diri, gadis itu sudah muncul. Nian Nian menyadari bahwa rambut Si Huo sekarang jauh lebih panjang daripada sebelumnya. Setelah sekian lama tidak bertemu, awalnya keduanya merasa sedikit canggung. Namun, tak disangka, mereka kemudian menyadari bahwa keduanya mengenakan kaos dengan model yang persis sama. Detail kecil tersebut membuat suasana di antara mereka menjadi lebih santai. Dalam perjalanan menuju tempat untuk menyaksikan peluncuran roket, Si Huo dengan penuh semangat bercerita bahwa baru-baru ini ia mempresentasikan sebuah eksperimen dalam bahasa Inggris. Ia bahkan mengatakan bahwa dirinya telah menemukan cinta dalam hidupnya. Mendengar perkataan itu, Nian Nian langsung menghentikan langkahnya. Namun, ternyata yang dimaksud Si Huo hanyalah sebuah alat yang dapat terbang dengan sangat cepat. Setelah mencapai tempat tertinggi, Nian Nian lebih dahulu meminta maaf karena dulu ia marah kepada Si Huo setelah mereka lulus SMA. Si Huo juga mengakui bahwa saat itu ia terlalu terbawa emosi. Anak laki-laki itu mengatakan bahwa semua hal tersebut sudah menjadi masa lalu. Sekarang adalah waktunya bagi mereka berdua untuk terus melangkah maju. Tepat ketika pengeras suara mengumumkan bahwa peluncuran roket akan segera dimulai, Si Huo dan Nian Nian mendengarkan sebuah lagu lama bersama-sama. Melodi yang begitu familiar membuat Nian Nian tersentuh. Tak disangka, ketika lagu memasuki bagian berikutnya, Si Huo justru menyanyikannya sendiri untuk Nian Nian. Gadis itu langsung tertawa karena ternyata Si Huo masih sama sekali tidak berubah. Si Huo kemudian bertanya apakah Nian Nian pernah menyukai seseorang. Ketika mendengar gadis itu mengatakan bahwa ia memilih untuk hidup tanpa hubungan romantis, mata Si Huo menunjukkan rasa senang sekaligus sedikit kecewa. Tepat pada saat itu, roket meluncur ke langit. Pemandangan yang begitu terang dan menakjubkan di hadapan mereka membuat Si Huo tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Namun, ketika ia hendak mengungkapkan perasaannya, Nian Nian justru lebih dahulu berbicara. Ia mengaku bahwa dirinya menyukai Si Huo. Mungkin, masa muda memang seringkali dimulai dari rasa suka kepada seseorang, dari tatapan yang tanpa sengaja bertemu saat jam istirahat.
dari saat-saat ketika mereka saling mengejar sambil melakukan berbagai keisengan konyol. Dari berbagai alasan yang mereka cari agar bisa meminta guru mengizinkan mereka saling membantu dalam belajar. Masa muda juga merupakan perasaan berdebar, hanya karena bisa berada sedikit lebih dekat dengan orang yang disukai. Karena Si Huo menyukai semua itu, Nian Nian pun menyukai alam semesta yang luas ini. Berkali-kali ia ingin berteriak bahwa masa mudanya sebenarnya sudah dimulai jauh sebelum anak laki-laki itu menyadari keberadaannya. Karena diam-diam mencintai dan merindukannya, gadis itu berusaha mencari berbagai cara untuk masuk ke dalam dunia Si Huo. Dan sejak saat itulah ia menyadari bahwa Si Huo ternyata adalah bagian dari masa mudanya yang paling indah.